Ini adalah tempat saya biasa cangkruk di Rungkut Industri ya. Memang parkirannya terlihat luas ya, dan bukan luas sih ya. Kadang kalau ramai juga dia dikit banget ya space-nya. Tapi ini tempat juga jadi favorit saya. Wifi-nya juga kenceng. Kita menghabiskan satu cangkir kopi dan satu batang rokok. Ini modal 5.000, kopi 3.000, surya 2.000, ngecer. Langsung lanjut perjalanan ke Rungkut Industri. Dan kali ini ini sebenarnya perempatan ya, cuma nggak terlalu lihat perempatannya ya, karena beloknya agak ke kiri. Dan saya jadi teringat dulu itu pernah bikin motovlog ya. Saya sampai beli bukan dongle, handle begitu loh ya. Kemudian saya colokin ke helm, kemudian saya ngoceh. Salah satu motovlogger terkenal menurut saya ya, yang juga jadi favorit saya adalah Mas Andre ya. Itu dari Motorider dari Purbalingga, itu motovlognya lucu-lucu itu. Apalagi beliaunya ini juga suka Vespa, suka 2 tak dan rider sejati. Jadi saya demen juga. Dulu pernah nyoba juga pakai motovlog begini ya, dan saya tidak istiqomah, kayaknya bukan gue banget ya, bukan saya banget gitu. Akhirnya saya berhentikan untuk bikin konten-konten motovlog. Dan Anda bisa melihat ya, GoPro-nya Hero 7 loh ini. Ini saya beli tahun 2016 atau 17, saya agak lupa. Stabilizernya berfungsi dengan bagus banget. Ini saya ambil pakai 60 fps ya. Dan saya pegang pakai tangan satu dan juga terlihat stabil ya. Jadi ini lebih solutif ya. Dulu saya pakai handphone, kemudian saya pakai gimbal. Jadi kayak orang gila kalau pakai handphone sama gimbal. Oke, ya sampai di lokasi, tepatnya di depan Sampurna, kawan-kawan sekalian, Sampurna Rungkut Industri. Saatnya kemudian saya kok ya tertarik ya, di depan Sampurna biasa ramai banget. Saatnya untuk bikin slow mo ya. Saya slow mo aja. Itu GoPro-nya saya pindahin settingnya ke 120 fps. Dan semoga saja slow mo-nya bisa jenengan nikmati ya. Saya coba untuk yang 240 fps, ternyata enggak support ya. PC saya enggak support, harus download apa begitu. Ya 120 fps saja insyaallah sudah oke. Apanya wong ini melawan sinar matahari jadinya gelap ya. Ya begini ini kalau seumpama pengen jadi ya ngeliput sehari-hari seperti vlog ya, namanya video blog gini. Tapi ya bukan vlog lah. Kalau vlog kan lebih mudah. Bukan mudah, lebih mudah maksud saya, lebih ke mudah-mudahan atau youth gitu. Ini sih sudah tua. Jadi ya sedikit cerita ya. Yang ini itu Grab, ini helm ini juga saya demen banget ya. Ini saya dulu nge-Grab ya. Saya nge-Grab itu sekitar 8 bulan atau ya sekitar hampir 1 tahun. Dan helmnya masih saya pakai sampai sekarang. Ini juga jadi helm favorit bagi saya karena saya ini kan pakai kacamata ya. Jadi dalamnya juga saya ini yang buat telinga itu saya copot, jadi memang ada space untuk kacamata supaya enggak bengkok Pak Bro. Kalau pakai helm-helm yang sempit-sempit itu saya enggak demen ya, jadi kayak parno begitu, kayak fobia ruang sempit begitu. Dan saya demen banget dengan helm ini ya, helm Grab ini, karena emang fungsional, cocok untuk orang berkacamata. Lanjut langsung ke Pasar Semolowaru. Jadi ini adalah Surabaya Timur, pasarnya pasarnya Semolowaru, tepat di depan jalan masuknya ya. Saya ambil footage dan saya tempatkan GoPro-nya di atas jok sepeda motor. Saya liatin nanti, Anda bisa melihat kalau tampilan GoPro-nya di atas jok. Ya, jadi pasar ini juga ya pasarnya orang Semolo ya, tentu saja ramai setiap pagi. Dulu pas Covid itu waduh sepi banget Bro. Pas Covid itu amburadul ya, apalagi pas zaman Covid itu kan pernah ada tahu naik itu ya. Gila-gilaan itu. Nah, lihat kan GoPro-nya di lokasi atas jok ya. Ya seperti inilah kira-kira, enggak bawa tongsis Mas Bro. Langsung saja apa adanya ya. Dan selamat menikmati slow-mo yang saya bikin di depan pasar Semolo. Bukan slow mo sih, mungkin saya cepetin ya. Ini juga saya ambil pakai 60 fps dan saya rasa juga sangat terang banget ya. Ini barang jatuh
jadul GoPro ini, tapi masih saya demen banget karena memang dia kecil, enak dibawa kemana-mana, dan jadi device favorit ya. Kalau di lokasi garapan gitu mau ambil-ambil gambar itu lebih mudah ya, lebih kalau pakai DSLR kan agak lucu gitu ya. Kalau GoPro ini enggak. Dia tinggal dipencet saja sudah ngerekam ya, dan enjoyable, ini masih reliable, sudah ada stabilizernya, solutif banget. Welcome di studio saya. Ya, ini adalah saya tempelin foam begini ya, akustik foam, dan ini nggak ngefek banyak dan lebih pada pemborosan ini ya. Saya juga nyesel beli foam karena memang masih kedengaran suaranya keluar. Ini adalah meja saya, kayaknya perlu dicat tembok ya. Dan kelihatan mungkin di belakang itu agak kotor. Sebenarnya nggak kotor, saya tata aja, serapi-rapinya, ada obat nyamuk karena juga nyamuknya masuk, Mas Bro. Dan saya rapikan lah sebisanya, nama juga anak laki-laki kan, saya rapikan sebisanya. Kemudian juga yang sebelah kanan itu juga masih ada sedikit barang-barang, saya tata juga. Dan inilah yang membantu saya banyak ya, PC ya, personal computer. Ini saya beli juga tahun 2017 dan masih sangat berfungsi hingga detik ini. Saya demen banget ya. Ini adalah alat utama saya untuk bikin konten. Kemudian ini adalah GoPro saya, tongsis, bukan tongsis sih. Ya, ini sangat membantu juga di atas monitor gitu. Dan ada catatan juga, itu kertas itu juga itu sudah lebih dari cukup untuk menggali ide. Baiklah, langsung saya lanjut ke garapan ya. Ini di garapan kontraan ya. Dan Abah To, Cak Surin, kemudian juga PI ready di lokasi. Langsung bersih-bersih untuk mengecat separuh yang kemarin belum selesai, sambil juga ini menyelesaikan tackle atau garapan keramik di dapurnya ya. Dan saya kira Cak Surin sangat ahli sekali dalam bidang ini. Memang mantap lah kalau seumpama Cak Surin di bidang keramik marmer itu wis merem ya. Beliaunya ini oke. Saya ambil time lapse saja. Kali ini saya ambil time lapse-nya pakai GoPro juga. Biasanya pakai HP, tapi ini pakai time lapse pakai GoPro. Dan di dapur Anda bisa melihat juga di situ sedang dikerjakan sama Cak Surin. Ini orang Tulung Agung tetapi tinggal lama di Surabaya, tepatnya di Smallwaru sejak tahun berapa ya? 93 atau 92 ya. Pokoknya tahun 95 dianya sudah jadi tukang marmer ya, karena Tulung Agung kan biasanya kan marmeran dulu itu. Nah, PI dan Abato ngecat ya sambil ngelas yang pinggiran-pinggiran begitu. Dan saya rasa juga ini tadi sudah dicat juga. Pintu-pintunya itu juga dicat ya, dicat biasa, dicat pakai Emco ya, tidak dipletur tapi dicat saja, kita simple aja. Kemudian dapurnya diselesaikan sama Cak Surin. Dan sore-sore hari itu sudah mau masang pintu kamar mandi, tetapi kayaknya waktunya nggak nutut ya. Dan saya ambil time lapse di sana sini dari satu angle ke angle yang lain ya. Misalkan saat membuat luluh itu juga saya time lapse kan begitu. Semoga jenengan bisa menikmati ya sajian-sajian ataupun ya cerita-cerita dari channel Kelas Dunia ini yang mungkin sebisa mungkin bahas bangunan, tapi kalau memang tidak bisa ya piye maneng, harap maklum. Dan masih berlanjut ya. Dan nanti sebenarnya saya siang hari akan keluar ke daerah Kalijudan. Nanti di akhir jenengan akan tahu ada apa saya keluar di Kalijudan. Dan kita kerja enjoy banget ya kerja langsung ketemu end user atau pemilik rumah itu emang enak ya. Jadi langsung ke usernya. Tidak ikut proyek ya. Kalau proyek emang gajinya kecil Pak Bro, amsyong ya. Skill tukang juga eman, mending langsung ketemu owner saja. Dan semoga saja postingan-postingan saya pribadi di channel Kelas Dunia ini juga dilihat oleh para owner ataupun orang-orang yang pingin bangun rumah begitu. Monggo saja silakan kontak langsung nomor yang ada di kiri bawah ya. Dan tackle-nya Anda bisa melihat keramiknya sudah kepasang ya di ruang
1-2 sudah kepasang juga, terasnya juga, ruang tamunya juga sudah kepasang juga. Nanti mungkin besok tinggal ngenati, dan semoga saja lancar, tidak ada halangan satu apapun. Saya kira juga ya so-so lah, garapannya juga ya menurut saya sih oke punya, ya cukup lah sesuai dengan budget yang kita ajukan ke tuan rumahnya. Dan saya kira juga komplain juga minim banget. Ini nanti mungkin juga akan berlanjut ke kamar mandi yang kosan bagian depan. Masih ada perbaikan kiri kanan, tapi memang ini yang paling gede ya, selain yang sebelumnya itu di sisi barat itu juga sudah kita selesaikan. Ini yang sisi timurnya ya, sisi baratnya, timurnya sudah selesai, ini sisi baratnya. Baiklah, saya sedikit review ya kos-kosannya atau kontraannya. Ini kontraannya sebenarnya ada di Jalan Semarang Selatan. Ya, masuk ke dalam begitu. Ada pagernya, pagar utamanya yang pertama, kemudian ada pagar lagi juga di tengah-tengah itu. Dan ini masih belum diberesin ya, jadi nanti setelah proyek ini selesai akan diberesin. Nah, ini adalah ruang parkirnya ya, parkirnya juga ombo banget, luas banget, nyaman banget, juga menjorok ke dalam, sehingga secara keamanan ya saya nggak bisa nyamin 100% sih ya, tetapi memang masih bisa diandalkan karena jauh dari jalan utama. Di akhir video ini jangan lupa untuk juga ikut liputan saya tentang survei memasang pintu PVC untuk kamar mandi. Ya, saksikan liputannya setelah episode yang kali ini. Terima kasih.